Selamat malam, saya Faye. Malam ini kita akan menyelami arah kebijakan investasi Indonesia yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan, dan kesejahteraan jangka panjang. Pemerintah, melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, fokus menarik investasi di 9 sektor krusial. Sektor pertama yang menjadi fokus adalah energi baru terbarukan (EBT), yang mencakup berbagai sumber energi seperti tenaga surya, angin, dan biomasa. Ini adalah keharusan di tengah tantangan perubahan iklim global yang semakin mendesak dan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Pemerintah menargetkan potensi EBT mencapai 36,87 giga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Namun, kapasitas terpasang saat ini baru sekitar di 14,1 gigawatt, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Ada jurang besar antara potensi dan realisasi yang perlu dijembatani melalui berbagai upaya dan inovasi. Pemerintah menyiapkan berbagai skema dukungan, termasuk insentif fiskal dan regulasi yang lebih ramah, untuk mengakselerasi pengembangan EBT di seluruh negeri. Tantangan seperti intermitensi sumber energi yang membuat pasokan tidak selalu stabil, dan biaya investasi awal yang tinggi harus diselesaikan dengan teknologi dan kebijakan yang tepat. Fokus investasi pada EBT tidak hanya tentang pembangkit listrik, tetapi juga tentang pembangunan ekosistem industri pendukungnya, seperti manufaktur komponen dan layanan teknis. Ini akan membuka lapangan kerja baru di sektor hijau dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Investasi di sektor EBT adalah investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan demi generasi mendatang. Sektor kedua adalah hilirisasi, yang merupakan proses penting dalam meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah. Hilirisasi meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam dengan mengolahnya menjadi produk setengah jadi atau jadi. Proses ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru dan memperkuat industri lokal. Pemerintah mengidentifikasi potensi investasi signifikan dari program hilirisasi ini, yang diharapkan dapat menarik investor dari dalam dan luar negeri. Potensi investasi dari 28 komoditas prioritas diperkirakan mencapai 6,15 miliar dolar AS, sebuah angka yang sangat besar dan menjanjikan. Tantangan termasuk investasi besar dalam pembangunan smelter, penguasaan teknologi, dan infrastruktur pendukung. Namun, dengan strategi yang tepat, tantangan ini bisa diatasi. Keberhasilan hilirisasi akan meningkatkan nilai ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur industri nasional. Ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Indonesia memiliki modal dasar yang kuat untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global produk industri bernilai tambah tinggi. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan kebijakan yang mendukung, masa depan hilirisasi di Indonesia sangat cerah. Sektor ketiga adalah ketahanan pangan. Investasi di sektor ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan food estate di berbagai daerah potensial, seperti di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Tantangan termasuk penyiapan lahan, infrastruktur irigasi, teknologi pertanian modern, dan pemberdayaan petani lokal. Investasi di sektor ketahanan pangan mencakup pengembangan bibit unggul, pupuk organik, teknologi pasca panen, dan sistem logistik pangan. Dengan pengelolaan yang baik, Indonesia optimis dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Sektor keempat adalah industri semikonduktor. Semikonduktor adalah komponen krusial dalam perangkat teknologi. Indonesia memiliki peluang untuk berperan dalam rantai pasok industri semikonduktor, terutama di bagian hulu. Ketersediaan bahan baku seperti silika, tembaga, bauksit, dan emas menjadi modal awal yang berharga. Membangun industri semikonduktor membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, dan sumber daya manusia terampil. Fokus awal Indonesia mungkin pada pengembangan industri hulu dan tahap perakitan serta pengujian. Jika berhasil, pengembangan industri semikonduktor akan membuka peluang ekspor baru dan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi. Sektor kelima adalah pusat data dan ekonomi digital. Indonesia memiliki potensi pasar ekonomi digital yang sangat menjanjikan.
Keberadaan pusat data yang andal dan aman menjadi infrastruktur tulang punggung bagi layanan digital. Proyeksi pertumbuhan pasar ekonomi digital Indonesia sangat mengesankan. Pemerintah mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital. Investasi di sektor ini mencakup pengembangan talenta digital, startup teknologi, dan literasi digital masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri dan masyarakat, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Sektor keenam adalah penguatan industri manufaktur berorientasi ekspor. Ini adalah langkah strategis yang diambil untuk memastikan bahwa produk-produk Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Industri manufaktur memegang peranan vital dalam struktur ekonomi. Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pada orientasi ekspor bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ini juga membantu dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan negara. Pengembangan industri manufaktur mencakup berbagai subsektor, mulai dari tekstil hingga otomotif. Setiap subsektor memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah menciptakan iklim yang mendukung bagi para pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Ini termasuk kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi. Investasi dalam modernisasi mesin, teknologi industri 4.0, dan pengembangan produk baru sangat penting. Ini akan memastikan bahwa industri kita tetap kompetitif dan inovatif. Dengan strategi yang komprehensif, Indonesia optimis dapat meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto. Ini akan membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sektor ketujuh adalah sektor kesehatan. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita akan pentingnya sistem kesehatan yang tangguh. Investasi di sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan medis dan mengembangkan potensi Indonesia sebagai destinasi wisata medis. Salah satu inisiatif adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur, Bali. Investasi di sektor kesehatan mencakup pembangunan rumah sakit, industri farmasi, dan alat kesehatan. Pengembangan riset dan teknologi di bidang kesehatan juga menjadi kunci. Dengan investasi yang tepat, Indonesia berambisi mewujudkan sistem kesehatan yang prima dan menarik minat pasien dari mancanegara. Sektor ke-8 adalah pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek ini bukan sekadar pemindahan pusat administrasi, tetapi juga upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan IKN membuka peluang investasi di berbagai sektor. Kebutuhan investasi mencakup perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif bagi para investor. Peluang investasi juga mencakup energi baru terbarukan, transportasi publik, dan industri kreatif. IKN diharapkan menjadi etalas kemajuan Indonesia dan magnet bagi talenta serta investasi global. Sektor ke-9 adalah sektor pendidikan. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Investasi di sektor pendidikan mencakup berbagai jenjang dan aspek. Fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, serta kesejahteraan dan kompetensi guru. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi, serta relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Program beasiswa untuk studi lanjut juga terus digalakkan. Dengan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global. 9 sektor strategis yang telah kita bahas adalah peta jalan konkret untuk transformasi Indonesia. Ini adalah visi besar yang membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak. Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi dan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan. Peran aktif sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan Anda sangatlah krusial. Dengan semangat gotong royong, kita percaya bahwa fokus pada 9 sektor strategis ini akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.